Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Jawir di channel Jawir Audio System, channel yang mengupas tuntas dan mereview seputar audio system. Oke teman-teman, di video kali ini Mr. Jawir akan membagikan tips bagaimana cara memasang transistor final di heatsink berikut gigi drivernya teman-teman ya. Untuk bahan-bahannya sendiri Mr. Jawir sudah siapkan, karena ini rencananya Mr. Jawir akan pakai untuk 30 ampere dengan menggunakan 13 set transistor final per mono. Ini transistor ori ya teman-teman ya. Untuk voltase tinggi Mr. Jawir tidak menggunakan yang KW-KW, pokoknya dijamin ori. Untuk perbedaan ori dan tidaknya teman-teman bisa kunjungin di beranda Mr. Jawir. Di situ Mr. Jawir sudah jelaskan cara membedakannya. Nanti teman-teman bisa ikuti bagaimana step per stepnya. Yang perlu disiapkan adalah satu, heatsink itu sendiri, dan kedua pertinak. Nah, pertinak nanti bisa teman-teman bisa kunjungi video Mr. Jawir ya. Di sini sudah terangkat gimana cara bikin jalurnya. Dan key driver. Nah, key driver ini kan sengaja Mr. Jawir menggunakan key driver andalan Mr. Jawir sendiri ya. Teman-teman bisa menggunakan line key driver. Yang pasti yang akan Mr. Jawir tekankan adalah cara memasangnya ini nanti biar tersusun secara rapi teman-teman. Dan jangan lupa meteran, ini penggaris lah ya, penggaris, pensil, tripod, kopi, dan udutnya. Oke, kita langsung eksekusi teman-teman, nggak perlu lama-lama. Oke teman-teman, sebelum kita tentukan untuk tempat-tempat transistor finalnya, kita pastikan dulu untuk masing-masing kit drivernya teman-teman ya. Bentuk dari kit driver teman-teman itu seperti apa, dipastikan letaknya dulu. Kalau ini kan agak sedikit memanjang teman-teman ya. Untuk OVJ ini kurang lebih nanti posisinya kan di sini, tapi di sini nanti akan Mr. Jawir kasih tatakan kurang lebih tingginya seperti ini. Jadi untuk masing-masing sudut itu nanti Mr. Jawir akan kasih semacam penyangga teman-teman, siku lah ya, kasih siku di sini 4 biji setiap sudutnya. Jadi kurang lebih nanti penempatannya seperti ini teman-teman, kurang lebih ya, karena Mr. Jawir menggunakan 13 set ya kan. Jadi di sini Mr. Jawir menggunakan trafo 30 ampere teman-teman. Jadi menggunakan 13 set, yang mana di sini ada jeda. Ini nanti akan buat dudukan sikunya teman-teman, buat dudukan siku, kasih jeda. Sebelum kita bor, kita nanti akan mal dengan menggunakan siku dan penggaris teman-teman ya, sebelum di ini biar jaraknya itu tersusun rapi. Oke, seperti apa, kita langsung mal dulu. Oke teman-teman, di sini langsung dieksekusi dibantu sama teknisi dari Mr. Jawir ya, Mas Biin, yang paling ganteng dewe ya. Jadi biar untuk mudah pengambilan gambarnya, pertamanya yang pasti ini dulu Mas, ini dipastikan dulu biar teman-teman tahu, diukur dulu karena dia menggunakan dudukan ya. Untuk spasi atau jeda yang tadi di Mr. Jawir sampaikan, diukur dulu terus digaris teman-teman untuk posisi dudukannya. Nah, setelah itu baru dibagi teman-teman. Jadi pertama ini kita tetapkan dulu untuk letaknya, dan kita atur untuk jarak masing-masing dari transistor final biar rapi teman-teman. Nah ini kan kurang lebih untuk pembagian letak transistor finalnya kan sudah
kita tetapkan nih, baru kita kasih tanda untuk masing-masing penempatannya dengan menggunakan pincil. Tanda ini cuman untuk letak transistor final teman-teman ya, bukan untuk lubang bor nanti, bukan. Jadi setiap penggarapan teman-teman, Mister Jawir tuh selalu presisi teman-teman ya, jadi dilihatnya tuh enak. Setelah itu kita siku teman-teman garisnya yang tadi. Oke teman-teman, setelah dapat malanya seperti ini ya, kita langsung ke bagian sini, tapi nggak perlu digaris lagi, tapi menggunakan siku aja teman-teman. Langsung Mas Bin dikasih tahu ke teman-teman gimana cara nyikunya. Jadi setiap garis kan sudah ada tuh teman-teman, tinggal disiku aja menggunakan siku. Jadi garis-garis tadi itu buat kepalaan seluruh letak transistor teman-teman. Ini kenapa kok sampai sedetil ini teman-teman? Ya karena dari perakitan Mister Jawir itu sangat memperhatikan untuk presisi gitu, teman-teman. Ya di samping untuk meminimalisir kesalahan, juga untuk penampilan teman-teman. Jadi biar hasilnya itu kelihatan maksimal. Jadi step by step perakitan dari Mister Jawir itu sangat teliti teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kita mengerjakannya itu dengan sepenuh hati, sepenuh tenaga. Begitu Mas Bin ya? Iya Mas. Nah setelah didapatkan garisnya, baru kita lanjut kemal sebelahnya teman-teman, biar kanan kiri itu sama. Nah ini pengemalan bagian sebelah sampingnya teman-teman. Kalau kanan kiri ya tergantung teman-teman mulainya dari mana. Oke teman-teman, dari sini kan kita sudah dapatkan ya untuk mal-malannya ya kan, dari satu heatsink ini ya kan. Nah pertanyaannya, ini kan ada dua heatsink teman-teman, bagaimana caranya ini bisa presisi kanan kiri sama seimbang ya kan. Mister Jawir punya alat teman-teman, baling-baling bambu. Nah ini dia teman-teman, ini namanya penjepit dari sana ya teman-teman. Kita menggunakan alat ini teman-teman biar presisi. Gimana implementasinya? Silahkan dipraktekkan dari Bos BIN ya kan. Ini hanya perangkat dari pengerjaan Mister Jawir teman-teman. Untuk teman-teman yang belum punya ya bisa beli, kalau enggak ya nggak usah. Yang penting gimana caranya bisa nempel ini teman-teman, bisa nempel. Kalau nggak pengen secara begini ya bisa secara manual lagi kayak tadi, diulang lagi. Tapi kalau Mister Jawir ini biar sama rata gitu teman-teman, caranya begini. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, hasil Mister Jawir itu presisi, itu penting. Wes bos, langsung bos, digarap bos. Jadi garis kita ambil dari heatsink sebelah teman-teman, biar rata sama. Nah setelah kita dapatkan garisnya ya teman-teman, bisa lihat ya seperti ini garisnya, baru kita mal lagi. Lanjutkan bos, dimal bos. Ini prosesnya memang agak lama, tapi kita menginginkan hasil yang maksimal. Pertanyaannya, apakah pengerjaannya ini tuh cuman buat Jawir aja? Enggak teman-teman, Jawir itu merakit baik buat sendiri atau buat orang lain itu prosesnya sama, bukan begitu bos? Iya bos. Karena kepuasan pelanggan adalah kebanggaan buat kami. Iya, seperti itu teman-teman ya. Kayak moto apa itu ya?
Oke teman-teman, sekarang kita akan menentukan untuk lubang bornya teman-teman. Nah, jadi untuk patokannya itu bukan transistor final teman-teman, tapi adalah ini mikanya. Mikanya nanti kita akan tempelkan, ya kan? Tempelkan dia dapat lebarnya berapa, ya kan? Di sini kan, di sini contohnya nih. Set, kan nempel nih, dia mentok. Nah, lubang inilah yang akan menjadi patokan untuk bornya teman-teman. Coba ditunjukkan ke teman-teman prosesnya, Mas Bin. Nah, kan di situ kan sudah ada mal-malannya teman-teman. Jadi tinggal ngikutin saja seperti itu. Kalau kita berpatokan sama ini, begitu dipasang mika itu nanti enggak sama teman-teman, dia enggak duduk. Makanya yang jadi patokan adalah mikanya teman-teman. Nah, seperti itu. Wah, prosesnya ribet ya, ribet. Makanya dalam hal ini Mr. Jawir menyediakan jasa perakitan teman-teman, khusus buat teman-teman semuanya. Mbak, bisa masukin Oke teman-teman, ini kan sudah didapatkan ya untuk lubang-lubang posisinya, ya kan, semuanya sudah kan, tuh sudah semuanya. Baru kita lakukan tanda teman-teman, dilakukan tanda untuk penempatan bor biar nggak melese-melese teman-teman ya, menggunakan alat spesial dari Mr. Jawir, yaitu adalah paku beton. Paku beton teman-teman. Kita langsung praktekkan. Tujuannya apa? Nanti pada saat kita melakukan pengeboran itu tidak melese-melese teman. Nah, seperti itu, biar ada dudukannya. Itu penting teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Menggunakan bor ukuran 2,5 mili teman-teman, karena kita akan menggunakan skrup model seperti ini. Oke bos, langsung coba ditutorialkan cara pengeborannya ya. Jangan lupa listriknya dicolokkan teman-teman, kalau nggak bakal. Wah, sudah bos ya, udah muter bos. Wih, jos. Wih, mantap. Kita langsung bor teman-teman, jangan ragu, jangan bimbang, langsung cus gitu teman-teman. Nah, jadi itu untuk keseluruhan lubang itu nanti akan dibor seperti itu teman-teman. Setelah nanti dibor keseluruhan, baru kita akan ratakan. Tujuannya apa? Kita selesaikan dulu. Oke teman-teman, jadi untuk tahap pengeboran sudah finish teman-teman, tapi ini belum rapi karena masih gerunjal kayak jalanan teman-teman. Tuh, ini masih gerunjal. Kalau ini nggak dirapikan, transistor akan ngetril teman-teman, jadi dia tidak menempel sempurna. Yang perlu kita lakukan adalah ngapain bos? Diamplas bos ya, diamplas. Jadi kita perlu amplas. Kita keluarkan kantong Doraemon bos. Ini? Wah iya, wes nang kene bos. Jadi ini menggunakan amplas teman-teman. Kita nanti akan amplas ya, biar licin kayak wajahnya Manohara ya kan. Kita tunjukkan gimana ngamplasnya tuh. Gesek. Wih, walus kayak wajahnya Manohara teman-teman. Mau gerunjal kayak wajahnya Mr. Jawir. Nah, wes halus ya. Nah, setelah ini baru kita cuci teman-teman. Kalau Mr. Jawir tuh nggak suka ada garis-garis begini, tuh nggak suka. Nanti kita cuci
dengan menggunakan sabun. Nah, jadi ini nggak perlu banyak-banyak, cuman menghilangkan untuk apa namanya, sisa-sisa boran yang mengangkat teman-teman. Nah, prosesnya seperti ini teman-teman. Jadi setelah dirapikan untuk lubang-lubangnya, baru kita cuci seperti ini biar nggak ada garis-garis. Setelah ini lanjut untuk pembikinan apa namanya ini, jalur resistor teman-teman. Pembikinan jalur resistor seperti apa tutorialnya itu teman-teman bisa lihat di video Mr. Jawir ya, cara membuat jalur ya seperti apa yang benar. Oke, kita langsung lanjutkan. Oke teman-teman, sebelum kita pasang untuk mikanya ya, di sini Mr. Jawir menggunakan pasta. Pasta itu tujuannya buat apa Mr. Jawir? Dia adalah membantu proses pendinginan dari transistor final biar dia cepat terdinginkan, karena dia menyambung langsung sama heatsink teman-teman ya. Seperti ini prosesnya. Setelah ditempelkan pasta teman-teman, langsung kita pasang untuk mikanya. Apakah perlu diratakan teman-teman? Ya sebenarnya itu relatif ya, karena ini kan sifatnya hanya membantu ya, di samping dia membantu pendingin juga membantu untuk menempelkan mikanya teman-teman. Tapi lebih ke arah fungsi dari itu sendiri sih teman-teman. Yang penting bisa membantu aja, karena dari pendinginan itu kan dari heatsinknya itu, kalau semakin bagus kualitas dari heatsinknya, semakin tebal ya pendinginan semakin maksimal teman-teman. Ini hanya salah satu cara menambah daya pendingin teman-teman. Kalau mau diratakan boleh saja, tapi kan biasanya bleber kotor teman-teman. Kita gini aja nggak apa-apa. Dan ini sifatnya cuman pilihan aja sih teman-teman, nggak pakai pun nggak apa-apa kok. Bukan itu Mas Bin? Iya Mas. Oh iya, Mas Bin meneng bae sudut Mas. Belum mudut. Udut diset kopi. Tapi kan? bagusnya pakai pasta, Bro. Saya. Kalau yang modelnya ada, bagusnya pakai pasta. Oh iya, pastanya mana tadi Mas? Ini. Oke, itu adalah pasta khusus buat pendingin heatsink teman-teman. Bila mana teman-teman berminat, bisa kunjungi di kolom deskripsi. Di situ sudah Mr. Jawir cantumkan untuk link pembeliannya teman-teman secara online gitu. Jangan dikasih odol teman-teman ya. Mentang-mentang sama bentuknya kasih odol, nanti yang ada nanti jadi putih heatsinknya. Oke teman-teman, kurang lebih bentuknya seperti ini. Langsung kita tempelkan transistor finalnya ya. Nah setelah semua sudah tersusun ya, sebenarnya bisa satu-satu ya teman-teman, cuman ini biar kelihatan aja. Sebelum kita pasang transistor final, kita bikin jalurnya dulu menggunakan baut yang sudah tersedia. Nah kita bikin jalurnya dulu, jangan dipasang dulu untuk transistor ya. Nah bila mana sudah tersusun untuk jalurnya nanti, lepas lagi. Baru kita tempelkan transistor finalnya. Jangan lupa kodenya Mas Bin ya. Iya Mas. Nah seperti ini teman-teman. Lebih bagus lagi kalau menggunakan ring teman-teman, itu akan tampilannya lebih jos. Nah, seperti ini, itu akan melekat erat teman-teman. Dan karena adanya dukungan dari pasta itu,
akan lebih mudah mentransfer panas dari transistor final ke pendingin teman-teman. Oke, kita selesaikan Mas Bin. Oke teman-teman, sudah hampir selesai untuk jalur transistor final bagian min teman ya. Ini bagian min. Oh ya, ini transistor final yang Mr. Jawir pakai adalah original Jepang teman-teman. Nanti teman-teman bisa ketahui Jepang atau KW-nya. Mr. Jawir sudah sertakan video di lain video teman-teman ya. Cara membedakannya itu ada, dan teman-teman biar paham dan biar tidak salah beli ya teman-teman ya. Kunjungin aja di beranda Mr. Jawir cara membedakan transistor Toshiba ori atau KW atau buatan mana, di situ udah disertakan. Oke, Mas Bin, tolong ditunjukkan ke teman-teman hasil pemasangannya. Oh, mantap kan teman-teman, presisi garis lurus, jos Mas, mantap ya kan. Oke, kita langsung lanjutkan pemasangan jalur plusnya untuk transistor finalnya. Langsung kita pasang ini. Nah, ini udah jadi teman-teman, udah jadi. Untuk cara membuatnya juga sudah disertakan. Nanti teman-teman bisa kunjungin juga. Oke teman-teman, pemasangannya sudah selesai ya. Mas Bin, tolong diangkat. Iya. Oke, tuh teman-teman, balik Mas Bin. Oh, rapi teman-teman, rapi. Nanti setelah ini selesai langsung dipasang untuk jalur transistornya teman-teman ya. Nanti kita tunjukkan bagaimana cara pemasangan resistor kapur, terus penyolderan transistor final sama resistor yang satunya tadi mana Mas ya. Nah, nanti diambilin dah. Oke teman-teman, untuk pemasangan transistor final sudah selesai. Terus ini untuk jalurnya sudah Mr. Jawir pasang ya teman-teman ya. Yang perlu kita siapkan kembali adalah resistor 10 ohm 2 watt teman-teman. Ini untuk jalur basisnya, dan ini untuk emitor R kapurnya 5 watt 0,22 ohm. Dan pertama nanti kita akan tekukan untuk jalur basis kolektornya, basis wae sih. Ini kolektor teman-teman ya, buat jalur kolektor. Nanti bagian tengahnya ini nanti Mr. Jawir akan tekukan semuanya. Terus nanti kita akan solder untuk apa? Untuk mengikat dari papan jalurnya ini teman-teman. Setelah itu menyusul untuk komponen-komponen yang lain kita akan tekukan. Nanti cara nekuknya nanti Mr. Jawir akan tunjukkan biar supaya rapi. Oke Mas, kita lanjutkan. Oke, untuk penekukan jalur kolektornya sudah dimulai teman-teman ya. Ini bagian kaki, bagian tengah ini teman-teman ya. Ini untuk jalur kolektor gitu teman-teman. Tapi bos, saya ngambil gunting dulu bos. Oh iya, siap. Oke, ini setelah kita tekukan itu biar dapat di sini teman-teman ya. Biar dapat di sini jalur kolektornya. Jadi jangan sampai lebih. Perlu kita potong di sini. Mas Bin, tolong dipotong Mas. Ini Mas yang potong. Aduh, jarinya mau udah pendek Mas. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk jalur kolektornya. Ini nanti ini semuanya teman-teman, semua dipotong. Oke, kita lanjutkan biar semuanya rapi. Ajis. Ini setelah ditekukan langsung kita solder teman-teman, langsung disolder sama bagian sini teman-teman, biar nggak mencele untuk papannya teman-teman, biar terikat. Oke Mas, tolong disolder langsung Mas. Mr. Jawir pokoknya memberi tutorial tuh lengkap, jelas. Kalau nggak jelas tolong tanya-tanya aja di kolom komentar teman-teman. Nanti Mr.
Mr. Jawir akan bantu jawab bila mana ada dari tutorial ini ada yang tertelisut atau terlewatkan teman-teman. Oke, kita langsung praktekkan, kita teguhkan semua mas. Oke teman-teman, ini sudah ditekukan semua untuk jalur kolektornya. Lanjut kita langsung potong-potong seperti ini nanti ya, untuk jalurnya sini. Kita langsung potong-potong biar rapi, baru langsung kita solder. Ini adalah proses pemotongan biar lurus. Ini perlu ditarik benar nggak mas? Amat dilot. Pilot ah. Amat dilot. Jadi untuk pemasangan dari Mr. Jawir itu presisi itu penting teman-teman, karena itu mempengaruhi hasil juga. Jadi jangan sampai semrawut gitu. Penampilan itu sebagian dari iklan teman-teman. Oke, setelah kita potong-potong nih ya, jadi pemotongannya itu udah mantap, baru kita solder teman-teman. Tapi ini sebelum disolder kita tempelkan dulu ke jalur kolektor biar waktu penyolderan itu gampang. Lanjut kita ke penyolderan teman-teman, disolder dan dipastikan untuk soldernya panas maksimal teman-teman ya. Setelah jam blonyoh, tahun blonyoh ya, baru diangkat. Setelah blonyoh baru diangkat. Jangan sampai ngedumel kedumpel kayak upo garing teman-teman ya. Jadi dia merekat erat sempurna teman-teman. Tuh, ciri-ciri sempurna itu seperti itu teman. Dia tuh blonyoh gitu. Nah, ini setelah kita solder blonyoh ya teman-teman ya. Lumer, oh iya lumer. Ada yang komplain teman-teman, lumer katanya. Taunya Mr. Jawir blonyoh. Nama-nama. Oke teman-teman, untuk jalur kolektor sudah disolder dan dia sudah merekat kuat sempurna ya. Lumer kalau kata teman-teman kita yang di belakang ini ya. Oke, ini teman-teman, setelah ini baru kita pemasangan resistor basis ya. Nah, dari sini kita ada trik. Coba mas, tunjukkan mas, gimana triknya mas untuk menekuk ya. Ini adalah alat yang bisa dibeli di toko-toko terdekat teman-teman ya. Jadi diganjel ya kan, tuh seperti ini. Biar tujuannya adalah penekukannya itu sama rata teman-teman, rapi secara maksimal gitu teman-teman, dengan menggunakan obeng. Nah, setelah nanti resistor basis selesai, kita lanjut ke resistor kapur buat emitor seperti itu teman-teman. Ini teknik-teknik sederhana ini sebenarnya nggak perlu tapi penting gitu teman-teman. Nggak perlu tapi penting, gimana tuh maksudnya Mr. Jawir? Iya, nilai sendiri aja lah. Ini hanya tips dan triknya. Oh mantap kan bos, kita inceng dari sini bos. Wih keren bos, kan kalau begini kan sama rata, jadi udah kayak pagar bandara teman-teman ya. Kalau pernah main ke bandara ya kurang lebih seperti ini pagarnya teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai pemotongan untuk jalur resistor basisnya teman-teman ya. Kurang lebih nanti ditekuk seperti ini, yang mana fungsinya adalah bagian sini tuh menempel ke resistor transistornya, dan ini akan menempel ke jalur basisnya teman-teman. Kita akan potong seperti ini ya teman-teman, bisa perhatikan ya, dan dia akan menempel di sini nanti seperti ini teman-teman, nempelnya seperti ini. Ribet mas, coba tolong di itu mas biar kelihatan. Kurang lebih resistornya seperti itu tuh. Nah itu
itu teman-teman. Kita nanti setelah semua terpotong baru kita solder. Penampakannya seperti apa nanti? Siap. Tunjukkan apa? Nih tunjukkan ini bos, biar tahu teman-teman. Nih Mr. Jawir itu menggunakan resistor tuh metal film semua teman-teman, metal film. Walaupun harganya berbeda agak sedikit mahal, tapi hasilnya itu benar-benar jas. Karena apa? Karena toleransinya itu minim sekali teman-teman. Dia akan sangat presisi untuk angka-angkanya teman-teman. Air kabelnya juga menggunakan kualitas yang bagus teman-teman. Transistornya ori semua. Wah gimana, 30 ampere jos pokoknya. Oke teman-teman, untuk resistor sudah ditekuk-tekuk dan kita akan lanjutkan untuk pemasangan. Tapi sedikit tips ya teman-teman, sebelum kita memasang resistor, bagian transistor final itu kita kasih timah dulu supaya nanti gampang menempel. Coba di tutorial kan mas. Ini cara mensolder teman-teman ya, ke arah cara mensolder. Jadi kasih timah dulu supaya nanti pas pemasangan resistor itu langsung menempel teman-teman. Itu keseluruhan. Oke, kita langsung tutorial cara memasang transistor final. Coba ditunjukkan mas. Ini sebelumnya ini udah dikasih tenol dulu ya bagian resistornya teman-teman ya, kasih sedikit karena ini bagian sini juga sudah ditempelin tenol kan tadi, jadi tinggal tempelin aja, langsung di solder itu langsung otomatis nempel teman-teman. Set tuh, seperti itu. Merekat kuat dan kurang lebih seperti ini. Bila mana nanti di bagian sini kok ternyata lebih, nanti bisa ditekuk masukin ke dalam teman-teman bagian ini. Nah bagian ini kalau dia lebih ke sini dimasukin aja, tapi yang pasti di sini posisinya itu di atas mengambang teman-teman. Oke. Solder nih teman-teman. Kalau panas maksimal tuh langsung melumer katanya. Tuh. Jos 60 watt itu. Nah ini teman-teman, keunggulan dari Pertinak atau menggunakan yang bahan fiber, walaupun kita solder berkali-kali itu nggak mengangkat, kecuali kita beli yang udah jadi. Itu sering sekali begitu di solder itu dia ngangkat untuk jalurnya teman-teman. Makanya Mr. Jawir itu lebih serak itu bikin sendiri teman-teman, karena apalagi untuk voltase tinggi ya seperti ini buat 30 ampere itu Mr. Jawir lebih prefer itu menggunakan jalur yang dari bahan Pertinak atau fiber teman-teman. Oke teman-teman, sudah jadi teman-teman untuk jalur resistornya nih, tinggal nanti penambahan untuk air kapurnya buat emitor teman-teman ya. Tuh keren kan, biru-biru. Nah, jadi ada warnanya teman-teman kalau menggunakan metal film ya. Oke, kita lanjutkan untuk penyolderan air kapurnya buat emitor teman-teman ya. Kita langsung praktekkan seperti apa. Oke teman-teman, sekarang adalah proses penyolderan untuk air kapurnya teman-teman. Jos lonyoh, woy. Oke, nah setelah nanti selesai pemasangan teman-teman, baru kita cek untuk jalurnya menggunakan termometer tester digital teman-teman. Kita cek untuk jalurnya ada yang short atau enggak. Kalau udah aman dari short baru kita selesaikan nanti. Yang pasti kita cek dulu setelah pemasangan seluruh komponen teman-teman ya. Nanti kita tunjukkan gimana caranya.
Nah teman-teman, ini sudah selesai untuk seluruh penyolderan untuk komponennya ya teman-teman. Baru kita tes untuk jalurnya. Dari komponen ini ada yang short enggak? Sama pendinginnya ya bos. Iya tuh, sama pendinginnya ada yang short enggak? Kalau short tuh bunyi bisa teman-teman. Nah contoh kasih short bos. Nah itu namanya short, tapi sudah dicek jalur-jalurnya sama ke pendingin itu aman teman-teman. Jadi kita bisa pastikan ini aman teman-teman. Untuk komponennya bisa teman-teman lihat, air kapur menggunakan 0,22 ohm 5 watt ya. Semuanya jadi jos tuh, biru-biru kayak laut bos. Mantap. Oke, coba tuh transistor finalnya apa transistor apa namanya, key drivernya bos. Nah key driver nanti seperti ini teman-teman. Nanti kita akan kasih dudukan. Ini key driver spesialis nih teman-teman, the one in only, just in Mr. Jawir. Tapi enggak sih, sebenarnya banyak yang jual, tapi untuk komponennya ini sengaja Mr. Jawir pilihkan untuk seluruh komponennya teman-teman yang terbaik, menggunakan metal film semua, spesialis buadak gitu teman-teman. Oke mas, kita lanjutkan. Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya sudah jadi ya, sudah jadi untuk cara pemasangan transistor final ya. Setelah pengerjaan kurang lebih 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Oh, bentuknya keren gitu. Jadi rapi teman-teman ya hasilnya ya. Jadi nanti Mr. Jawir setelah ini selesai itu akan kita setting untuk DCO nya ya. Kita setting DCO nya biar 00 dan biasnya imbang ya. Setelah itu baru lanjut ke pembikinan power. Ini yang seperti yang kemarin Mr. Jawir bilang ya. Jadi key driver ini tuh akan Mr. Jawir pakai untuk 30 ampere. Nah ini udah amunisinya udah siap semua. Oke, segitu dulu ya teman-teman ya dari Mr. Jawir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.